Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam konferensi muda salah ya, ini salah ya, tag tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam konferensi nasional ke-9 peneliti muda psikologi Indonesia tahun 2025, saya Nabila Putriansyah dengan NIM 21080-15056. Saya akan memaparkan penelitian yang akan saya lakukan dengan judul Hubungan antara body image dengan kepercayaan diri pada remaja pengguna second account Instagram. Baik. Pertama yaitu pembahasan mengenai latar belakang. Instagram adalah media sosial yang berbasis gambar yang menawarkan pengguna akses ke berbagai jenis foto dan video yang tersedia secara online. Instagram pada dasarnya berfungsi sebagai wadah di mana orang dapat membagikan kegemaran dan aktivitas mereka dalam bentuk foto dan video. Dengan kata lain, Instagram memberikan ruang bagi penggunanya untuk berbagi dan berinteraksi, serta untuk menampilkan diri dan membentuk apa yang ingin ditunjukkan kepada khalayak melalui foto dan video. Menurut Syahrul et al. Tahun 2024, termasuk sebagai platform media sosial penting bagi individu untuk membangun citra diri secara online, menurut Adilia N. Wijayani 2024. Salah satu tren yang berkembang dalam penggunaan Instagram adalah keberadaan second account atau akun kedua, dan biasanya terpisah dari akun utama. Dengan adanya second account, pengguna tidak memakai identitas asli yang dapat dibuat untuk menggunakan nama samaran dan berbeda dengan first account atau akun pertama. Pada second account, orang lebih dapat mengekspresikan diri dan lebih terbuka serta lebih banyak membuat story yang tidak resmi. Kemudian banyak orang yang membuat second account karena tidak percaya diri untuk mengekspresikan diri terhadap dunia nyata. Menurut Widakdo tahun 2024. Namun, meskipun lebih bebas, pengguna tetap terekspos pada standar kecantikan tidak realistis yang beredar di Instagram. Nah, hal ini dapat mempengaruhi body image atau citra tubuh, yaitu persepsi seseorang terhadap penampilan fisiknya, yang dimana jika negatif dapat berdampak pada kepercayaan diri orang tersebut. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada hubungan antara body image dengan kepercayaan diri. Remaja dengan body image positif cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi, dan sebaliknya. Berdasarkan wawancara awal dengan 6 remaja pengguna second account, 5 diantaranya mengaku tidak puas dengan penampilan fisik, serta melihat unggahan orang lain, namun merasa lebih percaya diri mengekspresikan diri melalui second account. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial, khususnya Instagram dengan fitur second account, memiliki peran penting dalam membentuk body image dan kepercayaan diri remaja. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji hubungan antara body image dengan kepercayaan diri pada remaja pengguna second account di Instagram. Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang disusun oleh peneliti dari penjelasan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara body image dengan kepercayaan diri pada remaja pengguna second account Instagram. Selanjutnya, tujuan daripada penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara body image dengan kepercayaan diri pada remaja pengguna second account di Instagram.
Selain itu, terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis, di mana penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam kajian psikologi sosial, khususnya dalam memahami bagaimana penggunaan media sosial, terutama pada second account Instagram, berhubungan dengan body image dan kepercayaan diri. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi diri di media sosial. Dan ada manfaat praktis, yaitu di mana penelitian ini dapat memberikan informasi lebih terkait hubungan antara body image dengan kepercayaan diri pada pengguna second account Instagram, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran pengguna media sosial tentang dampak positif atau negatif penggunaan second account di media sosial terhadap body image dan kepercayaan diri. Kesadaran ini dapat membantu individu untuk lebih bijak dalam mengelola penggunaan media sosial mereka. Selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai kajian teori. Yang pertama ada body image. Chess dan Prozensky 2002 mendefinisikan body image sebagai konstruksi multidimensi yang terdiri dari persepsi diri, kognisi emosi, dan perilaku yang berkaitan dengan penampilan fisik seseorang. Persepsi tersebut dapat positif, yaitu orang cenderung merasa puas dengan penampilan fisik mereka, atau negatif, yaitu orang yang tidak puas dengan penampilan fisik mereka. Menurut Chas 2012 dalam Rengga dan Sutjiningsi tahun 2022. Menurut Chas, body image terdiri dari 5 aspek, yaitu evaluasi penampilan, yang artinya persepsi seseorang tentang bentuk tubuh dan penampilannya, apakah menarik atau tidak menarik, dan apakah penampilan keseluruhan tubuhnya memuaskan atau tidak memuaskan. Kemudian yang kedua, ada orientasi penampilan, yang artinya usaha yang dilakukan seseorang untuk memperbaiki dan meningkatkan penampilannya. Selanjutnya ada kepuasan terhadap bagian tubuh, yang artinya kepuasan seseorang terhadap area tertentu dari tubuhnya seperti wajah, bagian atas tubuh, bagian tengah tubuh, dan bagian bawah tubuh. Selanjutnya ada kecemasan menjadi gemuk, yang artinya menggambarkan ketakutan seseorang terhadap kegemukan serta kewaspadaan terhadap berat badan, kecenderungan untuk mengikuti diet dan pengaturan pola makan yang ketat. Dan yang terakhir yaitu ada pengkategorian ukuran tubuh, yang adalah ukuran berat badan seseorang yang diklasifikasikan sebagai kurus atau gemuk. Chas dan Prozensky mengungkapkan faktor yang dapat mempengaruhi body image ada 3, yaitu jenis kelamin. Kebanyakan wanita biasanya tidak puas dengan tubuhnya dan memiliki gambaran tubuh yang negatif daripada laki-laki. Wanita juga biasanya lebih kritis terhadap tubuh mereka secara keseluruhan dan pada bagian tertentu. Yang kedua ada media massa. Body image seseorang dapat dipengaruhi oleh citra yang diberikan oleh media massa. Nah, media massa ini memiliki peran besar dalam budaya sosial. Menurut Tigeman, anak-anak dan remaja menghabiskan lebih banyak waktu menonton televisi daripada membaca surat kabar dan majalah setiap hari. Kemudian menurut survei media massa, 83% majalah fashion dibaca oleh mayoritas perempuan dan anak perempuan. Dan yang terakhir yaitu hubungan interpersonal. Ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain, mereka cenderung membandingkan diri dengan orang lain, dan komentar yang mereka terima tentang diri mereka berdampak pada konsep diri mereka, termasuk perasaan mereka tentang penampilan fisik mereka yang sering membuat orang gugup dan cemas dalam penampilan mereka. Selanjutnya di sini ada kepercayaan diri dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atas kemampuan diri sendiri, dapat merasa bebas untuk melakukan apa yang disukai dan bertanggung jawab atas perbuatannya, dapat berinteraksi dengan orang lain dengan baik dan sopan,
dapat menerima dan menghargai orang lain, dan dapat mendefinisikan kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Menurut Lauster, terdapat 5 aspek dalam kepercayaan diri, yaitu keyakinan kemampuan diri, di mana seseorang memiliki keyakinan kuat bahwa mereka mampu melakukan apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua ada optimis. Seorang memiliki sikap positif yang selalu berpandangan positif tentang diri mereka dan kemampuan mereka. Kemudian yang ketiga ada objektif, di mana seseorang yang melihat masalah atau sesuatu sesuai dengan kebenaran yang sebenarnya. Yang keempat ada bertanggung jawab, keinginan orang untuk mengambil tanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Dan yang terakhir ada rasional dan realistis, di mana analisis suatu masalah, objek, atau peristiwa dengan menggunakan pemikiran yang dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian, Lauster menyebutkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri adalah yang pertama yaitu kemampuan pribadi. Kemampuan seseorang untuk berkembang yang berarti mereka tidak terlalu cemas dengan dengan tindakannya, tidak tergantung pada orang lain, dan mengenal kemampuan diri mereka. Kemudian yang kedua, ada interaksi sosial, kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya, dan sikapnya terhadap perubahan. Dan yang terakhir yaitu ada konsep diri, yaitu cara seseorang melihat dan menilai dirinya sendiri secara positif ataupun negatif. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Kemudian penyebaran data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online dalam bentuk Google Form. Selanjutnya ada teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan secara non-probability sampling dengan menggunakan purposive sampling. Populasi atau sampel dalam penelitian ini yaitu remaja, perempuan dengan rentang usia 18-24 tahun, dan pengguna aktif pada second account Instagram. Jumlah responden pada penelitian ini yaitu 53 remaja. Selanjutnya ada teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu korelasi dengan bantuan software SPSS versi 25. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 skala alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada body image. Alat ukur yang digunakan dalam skala body image yaitu alat ukur Multidimensional Body Self-Relation Questionnaire Appearance Scale atau MBSRQ-AS yang ditemukan oleh Chase Thomas tahun 2000. Selanjutnya alat ukur yang kedua yaitu alat ukur kepercayaan diri yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala kepercayaan diri yang dibuat oleh Lauster tahun 2012 yang terdiri dari 32 item. Selanjutnya ada hasil uji data. Yang pertama yaitu uji validitas data. Hasil uji validitas data pada kedua alat ukur ini didapatkan yang pertama ada body image. Berdasarkan uji validitas pada alat ukur MBSRQ-AS Multidimensional Body Self-Relation Questionnaire Appearance Scale yang dikemukakan oleh CAS tahun 2000, didapatkan bahwa dari 34 item terdapat 7 item yang tidak valid. Selanjutnya hasil uji data kepercayaan diri ditemukan bahwa berdasarkan hasil uji validitas pada alat ukur kepercayaan diri dari total item 32 terdapat 5 item yang tidak valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Terdapat 2 hasil uji reliabilitas dari kedua alat ukur. Yang pertama ada body image, didapatkan nilai korombak alfanya sebesar 0,914 dengan jumlah item 34.
Artinya reliabilitasnya sangat tinggi. Umumnya nilai di atas 0,7 sudah dianggap reliable dan semakin mendekati 1 semakin baik. Jadi alat ukur body image ini sangat reliable. Dan yang kedua yaitu ada kepercayaan diri, didapatkan nilai kelompok alfanya sebesar 0,876 dengan jumlah item 32. Alat ukur ini juga termasuk reliabilitasnya yang tinggi menunjukkan bahwa skala kepercayaan diri juga konsisten dan dapat dipercaya dalam mengukur variabel tersebut. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian yang dimana di sini didapatkan hasil korelasinya, nilai percent correlation antara body image dengan kepercayaan diri adalah sebesar 0,957 dan didapatkan nilai signifikansinya sebesar 0,000 atau kurang dari 0,01 yang dapat dikatakan hubungan ini sangat signifikan secara statistik. Artinya terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara body image dan kepercayaan diri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara body image dengan kepercayaan diri remaja dengan kepercayaan diri. Remaja dengan body image yang positif cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.